Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Jemaat terkasih di dalam Tuhan, kita datang dari minggu yang penuh langkah yang mungkin mantap atau langkah yang goyah. Ada yang datang dengan hati yang penuh syukur, ada yang datang dengan kecemasan tentang hari esok, ada yang masih bertanya-tanya, Tuhan, kemana Engkau menuntun hidupku? Hari ini kita diingatkan kita menyembah Allah yang bukan hanya memanggil, tetapi juga menyertai. Bukan Allah yang berubah-ubah, melainkan Allah yang pasti dalam janjinya. Pemazmur berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 121 ayat 1-2. Pertolongan kita bukan dari kekuatan kita, bukan dari perhitungan manusia, tetapi dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Maka marilah kita berdiri. Mengangkat hati kita dan memulai ibadah ini dalam kesadaran kita sedang berjalan bersama Tuhan yang pasti. Kita pujikan tenanglah ini hatiku. Oh
menjaga iman, melainkan karena Tuhan yang setia memegang hidup kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sekarang terimalah salam dan dalam kasih karunia. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat sekalian. Kasih karunia yang menopang langkah kita, kasih Allah yang tidak berubah, persekutuan Roh Kudus yang menuntun perjalanan iman kita. Amin. Kita silakan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kasih di dalam Tuhan, ketika kita menghampiri hadirat Tuhan, marilah kita melihat diri kita masing-masing. Kita ingin seperti diri kita, layakkah kita menghampiri hadirat Tuhan? Karena kita manusia yang berdosa, tapi kita meyakini bahwa Tuhan penuh kasih, sehingga membasuh setiap kita dari segala pelanggaran dan kenajisan kita, agar kita layak untuk menghampiri hadirat Tuhan. Mari kita pujikan insan tangisi dosamu. kasih seringkali bukan Tuhan yang menjauh dari kita, tetapi kita malah menjauh darinya. Firman Tuhan berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Yesaya 59 ayat 1 sampai yang kedua. Sebelum kita melangkah lebih
jauh dalam ibadah ini, marilah kita datang dengan hati yang terbuka, tidak menyimpan kegagalan, tidak menutupi kekurangan, tidak membela diri. Marilah kita datang dengan rendah hati mengaku dosa kita. Hening sejenak, kami persilakan untuk berdoa secara pribadi. Ya Tuhan, Allah yang setia, Engkau memanggil kami berjalan dalam iman, tetapi kami sering berjalan dalam ketakutan. Engkau berkata, percayalah, namun kami lebih percaya pada logika kami. Engkau berjanji menyertai, tetapi kami mudah panik ketika jalan tidak jelas. Kami mengaku, Tuhan, kami sering ingin Engkau mengikuti rencana kami, bukan kami mengikuti kehendak-Mu. Ampuni kesombongan kami, ampuni kemandirian palsu kami, ampuni hati kami yang mudah ragu, lembutkan hati yang keras, pulihkan iman yang retak, ajari kami kembali melangkah, satu langkah kecil bersama Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika keselamatan bergantung pada kekuatan kita, tidak seorang pun akan sanggup bertahan. Namun, dengarlah kabar sukacita ini. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1:9. Allah yang memanggil Abraham, Allah yang membenarkan oleh iman, adalah Allah yang sama hari ini. Di dalam Yesus Kristus, dosa diampuni, hati dipulihkan, langkah diteguhkan kembali. Terimalah anugerah itu dengan iman, syukur kepada Allah. Jemaat yang kekasih, anugerah bukan alasan untuk hidup sembarangan. Justru karena kita telah dibenarkan oleh iman, kita dipanggil untuk hidup dalam ketaatan. Firman Tuhan berkata, hendaklah kamu hidup sebagai anak-anak terang. Efesus 5 ayat yang ke-8. Berjalan dengan Tuhan yang pasti berarti berjalan dalam terang, menolak kompromi, memilih kebenaran meski tidak populer, mengasihi meski sulit. Kiranya Roh Kudus menolong kita hidup sesuai panggilan itu. Kami undang untuk bangkit berdiri. Sebagai umat yang berjalan dalam iman, marilah kita menyatakan bersama iman gereja sepanjang zaman. Pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit-langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang benar-benar, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Bapaknya, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam keadaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari yang
Jemaat yang terkasih, Abraham dipanggil keluar tanpa tahu kemana ia pergi. Nikodemus diajak lahir baru tanpa sepenuhnya mengerti caranya. Paulus menegaskan bahwa pembenaran terjadi bukan karena usaha, melainkan karena iman kepada Allah yang memberi janji. Iman bukan mengetahui seluruh peta. Iman adalah mempercayai pribadi yang memegang peta itu. Hari ini kita akan belajar bagaimana berjalan bersama Tuhan yang janjinya tidak pernah gagal, yang kasihnya tidak pernah berubah, dan yang rencananya selalu pasti. Mari kita sambut kebenaran firman Tuhan dengan kita bernyanyi, "Ku mau berjalan dengan juru selamat." Shalom. Mari kita membuka Alkitab. Hari ini kita akan membaca di dalam Mazmur 121. Mazmur 121. Mazmur nomor 121. Kita akan baca bait 1 sampai bait yang ke-8. Saya akan membaca bagian yang menjawab keluar. Bapak Ibu, saudara-saudara yang masuk ke dalam
121. Demikian firman Tuhan. Tuhan menjaga Israel nyanyian siang. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Penjaga saya, Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, Atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Biarlah hati kami terbuka untuk menerima firman-Mu, dan telinga kami boleh siap mendengar suara Tuhan hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong baik hamba-Mu yang akan menyampaikan, bahkan setiap Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang siap menerima firman. Apapun yang mencoba menghalangi kami untuk mendengar suara Tuhan hari ini, kami tolak kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami usir keluar dari dalam ruangan ini, sehingga hati kami hanya tertuju kepada suara Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini adalah perjalanan. Dan dalam perjalanan yang sering tidak pasti adalah jalan. Kadang jalannya naik, terkadang jalannya berbatu, kadang jalannya gelap. Kadang kita tidak tahu apa yang ada di depan kita. Tetapi Mazmur 121 mengajarkan satu hal, Bapak Ibu Saudara. Jalan bisa tidak pasti. Bahkan masa depan bisa tidak pasti. Bahkan keadaan juga bisa tidak pasti. Tetapi Mazmur 121 kan, tetapi Tuhan kita pasti. Saya ingat pada waktu itu satu orang menjelaskan, walaupun tidak terlalu serius, apa sih yang namanya pasti? Pasti itu pas mau mati. Jadi ibaratnya itu sudah berjalan di ujung jurang, dan di sana pertolongan pas mau mati. Makanya tidak jarang orang mengatakan begini, saya terluput dari bahaya, saya terlewatkan dari celaka. Saya lupa tahun berapa itu, ketika Air Asia terjun bebas di Laut Jawa. Beberapa itu ada keluarga, anak-anak dari teman-teman kami ya, juga ada di dalam pesawat itu, dan tidak ada satupun yang selamat. Yang selamat siapa, Bapak? Yang selamat yang terlambat naik. Dan itu sempat viral, Bapak. Bersyukurnya nggak habis-habis. Jadi pasti
sesuatu yang kita sendiri tidak bisa pastikan, tetapi Tuhan iya dan amin. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita berjalan dengan Tuhan yang pasti. Itu tema kita hari ini. Berjalan dengan Tuhan yang pasti. Hidup itu yang pasti-pasti aja. Jangan yang ragu-ragu, apalagi yang gak jelas. Mazmur ini disebut nyanyian kenaikan. Jadi Mazmur itu sebenarnya adalah sebuah nyanyian, lagu. Makanya Mazmur itu masuk di dalam kitab puisi. Jadi kalau orang Ibrani, Yahudi membaca Mazmur itu tidak dibaca, tapi dinyanyikan. Bapak Ibu coba cari di YouTube ya, bagaimana mereka menyanyikan Mazmur. Dan Mazmur 121 ini disebut nyanyian kenaikan. Dinyanyikan ketika umat sedang berjalan naik ke Yerusalem. Berarti kita bisa bayangkan letaknya Yerusalem itu di atas. Ke Yerusalem mereka ngapain? Mereka berjalan ke Yerusalem itu menuju bait suci yang ada di Yerusalem. Dan ini adalah perjalanan yang tidak nyaman. Di sana ada jalan berbatu, ada bukit atau gunung yang terjal, bahkan ada resiko perampok. Ada panas di siang hari, juga ada dingin di malam hari. Yang pasti dalam perjalanan itu bukan soal cuacanya, bukan keamanannya, bahkan bukan kenyamanannya, tetapi yang pasti adalah tentang Tuhan, yaitu Yahweh. Ketika kita membaca ayat 1, aku melayangkan mataku ke gunung. Gunung bisa berarti sebuah karena di gunung itu ada masalah, di gunung itu ada tekanan. Bahkan ketika mereka naik ke gunung atau ke bukit itu, mereka tidak melihat sebuah kepastian. Dan disambung dengan sebuah pertanyaan, dari manakah akan datang pertolongan? Dari manakah akan datang pertolonganku? Dan jawabannya pasti. Apa Bapak Ibu? Pertolonganku ialah dari Allah Yahweh. Di zaman bangsa Israel itu ada banyak Allah, mereka sebut Elohim. Dari semua Allah-Allah itu hanya Allah Israel yang disebut Allah Yahweh. Bukan mungkin dari Tuhan, tidak dikatakan begitu. Bukan kadang-kadang dari Tuhan, tetapi dengan tegas dikatakan pertolonganku ialah dari Tuhan. Tuhan yang seperti apa? Dikatakan di ayat itu, yang menjadikan langit dan bumi. Setiap minggu Bapak Ibu dengar ini, pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi bukan hanya waktu hari ini, setiap minggu.
yang menjadikan langit dan bumi. Nah, kalau Dia adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, mari kita coba renungkan, coba kita garis bawahi. Maka Dia adalah Tuhan yang pasti sanggup menolong hidup kita. Amin. Bahkan di dalam ayat 3 sampai 4, kalau kita memperhatikan di sana, dikatakan Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Perhatikan kata takkan atau tidak akan. Itu sebenarnya takkan itu adalah dari kata tidak akan. Itu sebuah kepastian. Bukan semoga tidak gitu ya, atau mudah-mudahan. Sadar tidak sadar kadang-kadang dia berucap seperti itu. Tetapi di sini tidak akan. Ini adalah sebuah kepastian. Tidak ada keraguan sedikit pun. Bahkan dikatakan penjaga Israel tidak terlelap dan tidak tertidur. Tidak tertidur. Kalau kita membaca 1 Raja-Raja pasal 18 tentang kisah Nabi Elia, pada waktu itu sedang menghadapi nabi-nabi Baal. Itu nabi-nabi Baal sambil berteriak-teriak, mereka sampai menoreh-noreh badannya dengan sampai berdarah-darah. Allah mereka tidak sampai Elia mengejek nabi-nabi Baal ini. Mungkin Allah sedang tidur, tidak mendengar suara. Tetapi dikatakan di sini apa? Tetapi Allah kita tidak pernah tertidur. Jawa seringkali bilang apa? Gusti boten ente kita yang tidur. Saking kusutnya berdoa, doa tengah malam, aminnya jam 5. Periksa koneksi internet Anda. Tetapi Allah kita tidak pernah tertidur. Ketika kita ragu, Dia pasti setia. Ketika kita lelah, Dia pasti berjalan. Ayat 5 sampai 6. Tuhan adalah Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan kata naungan, itu berarti begitu dekat. Seperti burung Raja Wali, dia melindungi anak-anaknya di bawah sayap. Seperti induk ayam melindungi anak-anak ayam itu di bawah sayap. Begitu dekat. Bukan Tuhan yang jauh. Makanya ada sebuah lagu dikatakan apa?
Yesus hanya sejauh doa. Ketika kita berseru memanggil namanya, Tuhan itu begitu dekat. Bukan Tuhan yang sama-sama, yang nggak jelas. Tetapi Tuhan yang ada, bahkan dikatakan apa? Di sebelah tangan kanan. Bapak Ibu, bagi orang Israel, tangan kanan itu lambang kekuatan. Walaupun ada orang-orang yang sering pakai tangan kiri, tapi pada umumnya orang memakai tangan kanan, menggunakan tangan kanan karena dianggap tangan kanan ini tangan yang kuat. Bahkan matahari tidak menyakiti pada waktu siang, bulan tidak pada waktu malam. Artinya apa Bapak Ibu? Ada bahaya yang terlihat, tetapi juga ada bahaya yang tidak bisa kita lihat. Seringkali kita itu diserang dari apa yang bisa kita lihat, tetapi kita harus sadari bahwa ada serangan-serangan yang tidak kita lihat. Makanya Paulus ingatkan, ada penguasa-penguasa di udara, roh-roh kegelapan, itu yang kita lihat. Bahkan Paulus katakan apa? Peperangan kita tidak hanya melawan darah dan dengan yang tidak kelihatan. Salah satu filosofi dikatakan musuh terbesar kamu adalah dirimu sendiri. Karena yang paling sulit dikuasai dalam hidup ini adalah diri sendiri. Kita boleh teriak keras sama orang, tapi kita nggak bisa teriak keras sama diri kita sendiri. Kita bisa tunjuk-tunjuk orang, tapi kita nggak bisa tunjuk diri. Kita bisa maki-maki orang, tapi kita nggak bisa maki-maki. Bahkan kita bisa kutuk orang, tapi kita nggak bisa kutuk diri sendiri. Dan itulah musuh terbesar kita yang harus kita perang. Makanya kenapa ego kita ini harus dikalahkan dengan kehadiran Kristus di dalam hidup kita. Tuhanlah naunganmu. Tuhan begitu dekat dengan engkau. Bagaimana mungkin mulut yang katakan haleluya, mulut yang sama juga mengatakan segala macam perkataan yang tidak menjadi benar. Tetapi di sini Tuhan yang dekat itu, Tuhan yang melindungi kita, Tuhan yang ada di sebelah kanan kita yang memberikan kekuatan, Tuhan yang tetap pasti menjaga kita. Dan ayat 7-8, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ini bukan janji hidup tanpa masalah, baik. Tuhan tidak selalu menjanjikan langit itu cerah. Seperti kemarin ya,
hampir sehari. Pagi itu sudah mulai mendung, tapi sampai sore cerah, tapi malam hujan disertai angin. Katanya orang kalau kondisi seperti itu ngeri-ngeri sedap. Ini bukan janji hidup tanpa masalah, hidup tetap ada masalah. Jangan katakan ikut Tuhan semua. Ya memang yang beresin bukan kita, Tuhan Yesus yang beresin. Tapi Tuhan pakai kita untuk membereskan semua. Makanya harus beres juga hidup kita. Ini janji hidup lebih dari sekedar menyelesaikan masalah. Ini adalah janji hidup tanpa kebinasaan. Karena apa? Dia katakan di situ apa? Ia akan menjaga nyawamu. Makanya Tuhan Yesus kita ingat apa yang dikatakan Tuhan. Apa artinya orang memperoleh seluruh isi dunia ini kalau dia kehilangan? Betapa berharganya nyawa itu, betapa berharganya jiwa itu. Ia akan menjaga nyawamu. Karena ayat 8 dikatakan apa? Tuhan akan menjaga keluar masuk. Artinya apa? Tuhan menjaga seluruh hidup kita. Kapan? Dari sekarang sampai Tuhan katakan seperti itu. Tuhan akan menjaga, menopang seluruh kehidupanmu dari sekarang sampai selamanya. Bapak Ibu Saudara, yang tidak pasti adalah masalah ekonomi ya. Ada yang berani memastikan hari ini aku dapat penghasilan sekian, besok juga sekian. Ya, kalau lebih kita bilang puji Tuhan, tapi kalau kurang puji Tuhannya untuk pintar. Kok memang ini gitu. Yang tidak pasti adalah kesehatan. Siapa yang berani jamin? Bahkan dokter saya nggak pernah bilang minum obat ini pasti sembuh gitu ya. Bapak Ibu kalau pergi berobat, dokter bilang apa biasanya? Sebelum bilang semoga gitu. Pasti dijelaskan obatnya ini diminum 3 kali sehari, diminum setelah makan. Memang ada obat yang sebelum makan, tapi kadang orang itu minum obat seenaknya sendiri. Bahkan ada dokter yang memberikan rincian ini diminum setiap 6 jam sekali. Wah, suka-suka lupa gitu ya. Akhirnya sekaligus diminum 6 jam kan 4 kali minum. Sekali minum 4. Akhirnya besoknya rumahnya kambuh gitu ya. Udah, saya sudah minum obat kok, mak saya masih sakit. Lah minumnya gimana? Bukan 4 kali 1, 1 kali 4. Kesehatan kita nggak bisa pastikan. Hari ini kita sehat, besok kita
bisa jadi sakit. Makanya kami punya istilah begini, waktu sakit ini jadwalnya sakit, nanti pasti ada jadwalnya sembuh. Tapi bukan berarti terus didiamkan, betul. Pasti ada upaya supaya kita ini sehat. Walaupun sehat itu tidak selalu obat, betul. Karena sehat itu adalah mensana corpore sano. Nggak ada tulisannya obat di sana. Tapi bukan berarti obat nggak penting. Saya nggak pernah minum obat, saya minum herbal. Tapi sebenarnya sama saja toh. Saya nggak mau yang kimia gitu ya. Bapak Ibu, di herbal itu ada kimianya juga, rumus kimianya ada juga. Tapi setiap kita punya keyakinan. Tapi yang jelas kesehatan kita tidak bisa dipastikan. Bahkan seluruh rencana kita dalam hidup kita ini tidak ada yang pasti. Kita buat rencana 1 minggu ini saya melakukan ini. Ternyata dari 10 rencana itu yang terlaksana cuma 1. Nah, itu membuktikan bahwa rencana kita juga nggak pasti. Tetapi Tuhan yang pasti setia, pasti menjaga, pasti menyertai, bahkan pasti memegang hidup. Bapak Ibu, sudah dikasih Tuhan, Mazmur 121 tidak menjadikan perjalanan tanpa tanjakan. Beberapa waktu yang lalu saya bersama beberapa anak kami, saya berdui pergi ke Bromo ya. Sebenarnya mau pergi juga megah-megahan gitu. Bahkan sudah sampai di Bromo itu ya, di apa istilahnya, di savana itu ya, di lautan pasir. Kira-kira Budi bilang sama saya, kira-kira bisa ya, udah sampai kawan. Ya harus diusahakan. Terus tanya sama orang di tempat parkir itu, Pak, itu tangganya tinggi ya? Ya lumayan. Ada berapa tangganya? 250 gitu. Bayangkan 250 udah. Sekarang jangankan jalan yang nanjak gitu ya, jalan yang datar aja kita nggak mikir ya, ini nanti bisa kalau kok pelan-pelan akhirnya sampai di tangga itu. Mungkin setiap 100 meter ya kita ini berhenti ya, mungkin 50 meter ya berhenti sampai foto-foto, sampai minta tolong orang foto menghibur diri supaya bisa sampai di bawah tangga itu. Biar ke atas ini jujur sawang-awangan. Bukan cuma putri saya juga, sebenarnya sama. Ya sudah, pokoknya kita sudah sampai di sini. Kalau kita nggak sampai di atas sana, ada cerita gitu. Jadi ini nang Bromo tapi nggak sampai ke kawan. Jadi ceritanya nggak lengkap. Nekat air. Hitung 1, 2, 3, 4, 20 berhenti. Untuk bawa air sedikit. No. Naik lagi 2, 2, 3, 30 berhenti. Kayaknya rata-rata hampir sekitar 25 tangga kami berhenti. Akhirnya sampai di atas kurang lebih, kalau nggak salah itu ya, 260 ya. Ternyata bukan 250, 260 sampai di atas. Akhirnya berhasil gitu ya. Tapi Ibu, ketika kami di atas itu nggak bisa ya, walaupun turunnya kami sudah nggak tahan lagi ya. Setelah di bawah tangga itu Mbak Sarah naik,
kami nggak naik kuda, lebih ke pelorot-pelorot. Tapi yang penting sudah sampai di atas. Nah Bapak Ibu, kadang hidup kita itu juga diperhadapkan dengan tanjakan. Tuhan tidak menjanjikan perjalanan kita itu tanpa tanjakan. Kadang kita harus naik. Kita harus memberanikan diri untuk berjalan melewati setiap tanjakan. Mungkin kita nggak kuat, tetapi apa yang Tuhan janjikan, kita tidak sendiri. Kita berjalan dengan Tuhan yang pasti. Kalau hari ini ada yang takut masa depan, ingatlah Tuhan kita adalah Tuhan yang pasti. Kalau ada yang hampir menyerah, aduh sampai di sini saja, nggak kuat lagi. Ingatlah Tuhan pasti. Kalau ada yang sedang lelah, capek, ingatlah Tuhan juga pasti. Mari kita membuka dan mengangkat mata kita dan kita melihat seolah kita melihat jauh di depan sana. Kita bukan melihat kepada gunung masalah kita, tapi marilah kita melihat kepada Tuhan yang pasti itu. Tuhan yang kita lihat Dia bersama dengan kita, dan kita bisa berjalan tenang bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, sebentar kita akan bersama-sama menikmati meja bersama. Mungkin perjalanan hidup kita terasa berat. Mungkin langkah kita hampir goyah. Bahkan mungkin hati kita sudah lelah. Angkat mata kita, bukan ke gunung masalah, tetapi kepada Kristus. Karena di meja bersama ini Tuhan berkata, akulah pertolongan, datang bukan karena kita kuat, tetapi karena Dia adalah setia. Bukan karena kita layak, tetapi karena Dia sudah berkorban untuk kita. Datanglah ke meja Tuhan, datanglah kepada penjaga jiwa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kami tidak perlu takut lagi akan masa depan kami. Bahkan ketika kami hampir menyerah, kami boleh mengingat Engkau adalah Tuhan yang ada bersama dengan kami. Bahkan ketika kami sedang lelah dan kami memilih untuk berhenti berjalan, biarlah kami boleh terus berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Pada saat ini kita hadir dalam peristiwa karya kasih Allah yang menyelamatkan dunia, kelahiran Sang Kristus dan kehidupannya. Dia anak Allah hidup di antara manusia. Dia dibaptis
dan pada malam perjamuan terakhir bersama dengan murid-muridnya, bahkan kematiannya, kita memberitakan kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke surga dalam kemuliaan. Maka sebagai persekutuan yang dipersatukan dengan dan dalam Kristus, sambil kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan kita, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, kiranya Roh Kudus menolong kita sehingga kita dipersatukan di dalam Kristus. Saya mengundang Bapak Ibu jemaat untuk kami berdiri. Salam damai. Tuhan beserta. Silakan Bapak Ibu sambil mengucapkan damai Tuhan beserta Bapak Ibu. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya mengundang pelayan meja perjamuan kudus maju ke depan. Di meja perjamuan ini kita melihat bukti paling pasti dari kasih Allah. Di dalam Roma 5 ayat 8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jika salib itu nyata, maka kasih-Nya pasti. Jika tubuhnya terpecah bagi kita, maka penyertaannya tidak akan pernah meninggalkan kita. Di meja ini kita diteguhkan perjalanan iman kita tidak sendirian. Kita dipelihara, kita diingatkan, bahkan kita dikuatkan. Malah kita datang dengan iman dan kerendahan hati. Kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus senantiasa menyertai kita. Dan Kristus hari ini mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita, sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus bersama kita di tempat ini. Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Dia mengambil roti. Sesudah itu Dia mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan roti. Dan Dia berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
anggur di dalam cawan itu. Dia mengangkat cawan itu dan dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu akan menerima roti dan anggur bersama. Sementara roti dan anggur bersama dibagikan, nanti kita akan menyanyikan pujian yang Maha Kasih. Tapi sebelumnya mari kita sekali lagi kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, sebentar kami akan menerima roti dan anggur bersama. Biarlah hati kami boleh berpaut kepada Tuhan dan boleh menerima anggur roti perjamuan ini dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang Maha Kasih, yaitu Allah. Kasih
Firman Tuhan, hati orang berhikmat menuju ke kanan, tetapi hati orang bodoh ke kiri. Pengkhotbah pasal 10 ayat 2. Mari Bapak Ibu, kita yang sudah menerima roti dan anggur, kita mengangkat roti kita di tangan kanan kita. Ingatlah dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan kita, bagi keselamatan dunia. Terimalah dan makanlah dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya mari kita mengangkat anggur di tangan kanan kita. Ingatlah dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan kita dan bagi dunia. Terimalah dan minumlah dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan bait yang ketiga sebelum mereka nanti akan berdoa mengucap. Yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Kristus. Terima kasih Bapa, di hari ini kami telah melaksanakan yaitu ibadah terlebih, yaitu saat ini kami telah melaksanakan ibadah perjamuan kudus, di mana perjamuan kudus ini adalah mengingatkan bagi kami yang percaya pada anak-Mu yang tunggal yang Kau berikan pada kami, dengan kami memakan roti sebagai tubuh dan anggur sebagai darah dari Tuhan Kristus. Kiranya kami tetap bisa mengingat dan meyakini, bahkan kami selalu akan percaya bahwa hanya Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup dan jalan kebenaran bagi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Kristus kami berdoa. Amin. Kita lanjutkan bait ketiga dan keempat. Silakan. Segala yang kita miliki berasal dari Tuhan. Hidup kita adalah anugerah.
keselamatan kita ada kasih karunia. Firman Tuhan berkata, setiap orang hendaklah memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. 2 Korintus 9 ayat 7. Persembahan bukan sekedar rutinitas, ia adalah ungkapan iman. Kita mempercayakan kembali kepada Tuhan apa yang sudah lebih dahulu Ia percayakan kepada kita. Marilah kita memberi dengan syukur dan iman. Kita pujikan apalah arti ibadah ini. Silakan ke timur, tengah, dan barat. Sujud dan syukur.
Berjalan dengan Tuhan yang pasti bukan hanya tentang hidup pribadi kita. Kita adalah bagian dari tubuh Kristus. Kita berdiri di tengah bangsa dan dunia yang juga membutuhkan penyertaan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan, aku menasihatkan supaya permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur diadakan untuk semua orang. 1 Timotius 2 ayat yang pertama. Kami persilakan Ibu Tutik Wakilan untuk menaikkan doa syafaat. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Mari kita berdoa, doa syafaat untuk semua orang di seluruh. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami datang padamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Kami ucapkan syukur padamu ya Tuhan. Engkau telah menolong kami, Engkau telah mempersiapkan kami untuk beribadah padamu di hari yang baru ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Untuk itu Bapak Surga kami mohonkan doa syafaat untuk hari ini. Ya Tuhan Allah yang memegang sejarah, kami datang membawa gerejamu di Indonesia. Teguhkanlah umatmu agar tetap setia di dalam kebenaran, tidak goyah oleh arus zaman. Kami berdoa bagi bangsa dan pemimpin kami, untuk Presiden bersama wakil sampai jajaran yang kedua. Kiranya Tuhan memberikan hikmat pada mereka semua, memberikan rasa takut kepada mereka semua, dan mereka tetap teguh di dalam kebenaran Tuhan. Tuhan Yesus, teguhkanlah umatmu agar tetap setia di dalam kebenaran, tidak goyah oleh arus zaman. Tuhan Surgawi, kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang sedang bergumul secara rohani. Bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, bagi mereka yang menanti kepastian dalam masa depan, jadilah Tuhan membuka jalan untuk setiap kami. Kami juga berdoa untuk generasi muda yang hidup di tengah-tengah kita, yang juga di dalam budaya Islam. Lahirkanlah iman yang sejati bagi hati mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang sakit, seperti halnya Sila yang baru saja dioperasi dan sekarang menjalani, yaitu pemulihan. Tuhan kiranya akan memberkati Sila, menolong Sila, memberikan iman yang teguh pada Sila, agar Sila lekas memperoleh kesembuhan dari Tuhan. Juga saudara kami Mahendra yang sedang sakit juga, Tuhan tolong merawat dia, hibur dan kuatkan dia, berikan iman yang teguh padanya, agar Mahendra lekas memperoleh pertolongan dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk sidang jemaatmu yang sedang berduka. Tuhan kiranya akan terpeluk mereka semuanya dengan damai yang sejati. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, tuntunlah kami semua tetap berjalan dengan kasih Tuhan, bersama Tuhan, karena Engkaulah Tuhan yang pasti. Bapa Surgawi, kami juga berdoa persembahan kami yang baru saja kami percayakan pada Tuhan. Tuhan kiranya Engkau akan memberkati persembahan kami. Engkau akan menyucikannya agar persembahan kami yang baru saja kami serahkan pada Tuhan benar-benar berkenan di hadapan Tuhan dan berguna untuk kemuliaan nama Tuhan.
Untuk itu ya Tuhan, sungguh semua persembahan kami percayakan kepada Tuhan, karena Engkau yang punya semua. Terima kasih Bapa surga, terima kasih. Demikian ya Tuhan, doa dan seruan kami yang jauh dan sempurna, karena semuanya kami percayakan ke dalam tangan Bapa surga yang telah mengajar kepada kami. Doa. Terima kasih kepada Ibu Tuti yang memberikan kekuasaan. Kita diutus menjadi terang, bukan hanya dalam perkataan, tetapi juga dalam tindakan nyata, menjaga ciptaan Tuhan. Mari kita pujikan segala benua dan langit penuh. Terima
gunting tolak baru. Abraham dipanggil untuk pergi, kita pun dipanggil untuk melangkah. Di luar gedung gereja ini iman kita akan diuji, kesetiaan kita akan dibuktikan, kepercayaan kita akan dimurnikan. Tetapi kita tidak perlu sendiri, kita pergi bersama Tuhan yang pasti. Tuhan memanggil Abraham untuk berjalan dalam iman. Kami mau berjalan bersama Tuhan. Dunia menawarkan kepastian semu. Kami memilih percaya pada janji Tuhan. Ketika jalan tidak terlihat jelas, Tuhan tetap pasti. ketika langkah terasa berat, Tuhan tetap setia. pergilah, hiduplah sebagai umat yang berjalan dalam iman. Dalam pimpinan Tuhan yang pasti. Doksologi. Kiranya Tuhan yang memanggil Abraham, yang membenarkan dia oleh iman, dan yang mengaruniakan hidup kekal melalui anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, meneguhkan langkahmu minggu ini. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Berjalanlah dengan iman, melangkahlah dengan damai, percayalah kepada Tuhan yang pasti. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pulang.